tentara kesal karena bau. Satu orang memberitahu yang lainnya bahwa Nirankus takut air. Dia tidak pernah mandi dalam hidupnya. Mereka menutupi hidung mereka. Seorang pria bertanya pada prajurit tentang seorang pria di daerah ini yang tidak terlihat seperti dia berada di sini. Seorang tentara bergumam, nama Nirankus. Nirankus panik melihat air. Aku benci dua hal, air dan seseorang mengatakan padaku, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, maka aku akan menghukummu. Aku akan memberikan hadiah kepada orang yang menemukan Asoka bagiku. Nan dan Kalia datang ke sana. Mereka memohon bantuan. Nan menghubungkan segalanya pada mereka dari awal. Orang bilang aku merasa seperti Chan adalah orang yang kita cari. Orang berani ini tidak mungkin orang lain tetapi Asoka. Nirankus berkata, itu akan membuat Sushim senang. Cari Chan itu dan bawa ia ke sini. Aku akan memberimu semua kesempatan untuk menyelamatkan diri. Asisten Nirankus menawarkan untuk pergi bersama Nan. Aku akan melihat apakah ini adalah orang yang sama yang kita cari. Jika ya, maka Sushim harus tahu ini. Dia pergi bersama Nan dan Kalia. Devi mengatakan pada Dharma segalanya yang Chan lakukan. Kit bangga pada saudaranya. Aku bilang, Ma, saudaraku adalah seorang pemberani. Dia tidak akan pernah menghormati Tuhan. Dia tertawa mendengar penjelasannya. Devi mengatakan orang-orang bahkan tidak siap untuk mentoleransinya sampai kemarin benar-benar bahagia hari ini berada di dekatnya. Asoka telah membersihkan semua kebiadaban di Ujjaini dan membuat tempat ini menjadi tempat suci. Setiap orang berdoa di sana. Aku juga akan pergi dan bergabung dengan mereka. Dharma khawatir karena Asoka mengalahkan seseorang tanpa ampun. Devi mengatakan, kamu harus bangga padanya. Asoka bertanya pada kakaknya, apakah arti mereka akan dilakukan di depan Tuhan Ganesha hari ini? Apakah kami layak mendapatkannya? Itu adalah perbuatan baik. Dharma mempertanyakan Asoka, apakah gunanya menunjukkan kekuatanmu? Kamu akan menjadi pusat perhatian dengan cara ini. Kamu berpikir kamu berada di atas Ganesha dengan menyelamatkan dewa. Kamu tidak tahu bagaimana salahnya kamu dengan memikirkan dirimu di atas dewa. Asoka mengatakan, kamu benar. Dia tidak perlu perlindungan apapun. Kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dia adalah orang yang paling khawatir untuk berhala. Sekarang bahwa aku telah menyelamatkan itu, sekali lagi aku salah. Aku harus disalahkan untuk setiap kondisi. Fit dan Devi mendukungnya, dan begitu juga warga umum lainnya. Mereka berbicara baik tentang Asoka. Lupakan apa yang terjadi dan peluk menanggung. Dharma mengatakan, kamu tidak mengerti. Kamu tidak tahu banyak hal. Devi mengangguk. Ada banyak hal yang aku tidak mengerti. Aku juga ingin menanyakan sesuatu, tapi seseorang pria memberitahu Asoka bahwa tentara Nirankus akan datang.
Dharma menghentikan Asoka menghadap Raja Ujjaini. Dharma membuatnya bersumpah. Asisten Derankos untuk mengetahui tentang keberadaan Chan, Dharma kembali padanya. Nan melihat dia adalah ibu dari Chan. Tanya dia akan tahu. Dharma menolak mengetahui tentang keberadaan Chan. Tidak ada yang tahu di mana dia. Asisten Derankos mengatakan dia akan mati, tapi kamu akan dihukum jika kamu tidak memberitahuku. Seth dan Niram mengatakan, mengapa kita akan dihukum karena kesalahannya? Dia ada di sini. Dia bersembunyi di suatu tempat. Sambuk melihat kalian. Seret ibunya denganmu. Dia akan keluar dari tempat persembunyiannya saat itu. Dharma kaget. Asoka juga telah mendengar semuanya. Asisten Derankos mengulurkan tangan ke arah Dharma ketika Asoka melempar batu ke arahnya. Tentara mencoba untuk menangkapnya, namun Asoka melempar kotoran di mata mereka. Asoka menutupi wajah Kalia dengan kain saat ia datang ke sana. Fit membuat Nan jatuh. Asoka dan Devi tersenyum melihatnya. Gorky bersiap-siap. Bella mengujinya. Gorky menyebutnya tidak lengkap. Matanya yang hilang. Jika dia tidak melihatku, maka itu semua tidak berarti. Aku harap tidak ada masalah datang sekarang. Asisten Derankos mengatakan kepada Derankos, dia benar, ini Asoka. Hanya dia yang bisa melakukan tindakan seperti itu. Tidak ada yang melihat wajahnya, tapi aku melihat kalungnya. Aku harus memberitahu Sushim. Tapi sampai itu Asoka alias Chan akan tinggal di sini. Jika kamu gagal, maka kamu sangat menyadari apa yang akan Sushim lakukan. Seorang pria memohon belas kasihan. Kuda Sushim melangkah di atasnya. Dharma menarik Asoka ke rumah. Pergi jauh sebelum seseorang menemukanmu. Apa yang telah kamu lakukan hari ini akan menyebar seperti api. Ini akan menghubunginya. Fit bertanya tentang siapa ia bicara. Siapa yang kamu takuti? Di mana kamu ingin mengirim buaya dan mengapa? Tidak ada yang menjawab pertanyaanku. Aku hanya media bagi kalian berdua untuk saling mengatakan apa yang kalian inginkan. Aku tidak berarti apa-apa lagi untuk salah satu dari kalian. Dia bergegas keluar. Dharma mengepung barang-barang Asoka. Dia menemukan kain yang sama. Dia ketakutan. Asoka mengatakan padanya untuk berhenti. Kita melarikan diri sejak 10 tahun terakhir. Mungkin untuk memahami ketika ia mengatakan sesuatu. Siapa yang kamu ingin selamatkan? Mereka pantas dihukum. Kamu bersumpah untuk menghentikanku pergi ke sana. Biarkan dia datang ke sini. Dia mengatakan kamu tidak melihat apa-apa kecuali balas dendam. Apakah masalah masih kurang sekarang sehingga kamu mengundang lebih banyak? Asoka mengatakan bahwa ia khawatir tanpa alasan. Percaya dan apati jika kamu tidak percaya padaku. Ayah melupakanku, tapi Tuhan tidak lupa apa yang aku lakukan untuk melindunginya. Aku melakukan apa yang kamu minta. Aku tidak pergi menemui mereka. Aku bukan orang yang baik, tapi aku tahu serangan pengecut dari belakang. Kamu mengajarkan Chan hari ini untuk memukul dari belakang, memutuskan siapa yang benar dan
tidak hari ini.